Pada waktu menaikkan pujian ini saya diingatkan perjalanan saya waktu di Kalimantan, Bapak Ibu. Di Kalimantan tahun 2015 itu kebakaran hebat, Bapak Ibu. Panas dan penerbangan tidak bisa take off maupun landing dari Kalimantan maupun ke Kalimantan. Dan 2016 saya mendapat tugas di sana di bulan September, Bapak Ibu. Beberapa bulan baru selesai kebakaran di sana. Saya baru menyelesaikan Lemhanas pada waktu itu. Di bulan September saya selesaikan Lemhanas, Bapak Ibu. Saya berangkat Lemhanas bulan Maret. Berangkat ke Kalimantan ini banyak pertanyaan, Bapak Ibu. Dan pada waktu diumumkan di auditorium dari kantor kami yang megah itu, orang ragu-ragu bertepuk tangan. Karena aneh, Bapak Ibu. Saya senior, saya sudah sempat di Bali Nusra sebagai deputi wilayah. Kemudian saya sudah S3 pada waktu itu, saya baru lulus Lemhanas. Kenapa ke Kalimantan? Tetapi waktu itu karena judul hari ini adalah manusia baru, Bapak Ibu. Saya merespon setiap hal belajar untuk cara Tuhan memandang. Katakan amin. Apapun yang Bapak Ibu alami seperti yang ditulis dan kita naikkan pujian barusan. Apapun yang kulewati seperti pelangi sehabis hujan. Di tengah-tengah auditorium yang 1-2 saja yang bertepuk tangan, saya sambut ucapan Nimade Ayu Sri Ratna Sudewi sebagai Deputi Direksi Wilayah Kalimantan Timur, Tengah, Selatan, Utara. Saya tepuk tangan paling kencang dan paling lama, Bapak Ibu. Untuk hanya mengatakan ya untuk setiap apa yang Tuhan izinkan. Katakan amin. Hari ini katakan ya untuk setiap perjalanan langkah yang Tuhan izinkan bagi Bapak Ibu, adik-adik dan saya. Saya hanya bertepuk tangan dengan keras dan lama, Bapak Ibu. Berangkatlah saya ke September, pada waktu itu Prof. Nila Muluk, beliau masih menjabat sebagai Menkes, kami bertemu namanya di Gunung Mas. Ada penyerahan obat untuk kaki gajah waktu itu, Bapak Ibu. Langsung dari Jakarta saya ke sana, kemudian baru balik ke Balikpapan beberapa harinya. Tiba di Balikpapan, saya tetap menjaga hati saya, this is the will of God. Ini adalah kehendak Bapa. Pada waktu saya masuk di perumahan yang sudah disediakan, seperti saya pernah saksikan, sekretaris saya berkata, Bu, ada mobil yang lewat, nanti kalau habis airnya beli air yang model begitu. Oh baik Joyce. Kemudian beliau sekretaris ini mengatakan lagi, Bu, kalau nanti mati lampu, Ibu sabar saja karena memang di sini sering mati lampu. Apa Ibu, 2 kalimat warning, peringatan yang disampaikan sekretaris saya ini tidak pernah terjadi. Setiap 2 hari, 3 hari selalu hujan di Kalimantan. Sampai sopir pada waktu itu Pak Sabta yang beliau sudah berpulang mengatakan kalau hari kedua tidak hujan, dia sampai apal. Karena saya katakan Tuhan baik Pak, saya sharing iman saya kepada beliau. Besok pasti hujan ya Bu Ratna, nggih Pak, benar Bapak Ibu. Dia tidak pernah membiarkan Bapak Ibu dan saya menghadapi setiap tantangan, setiap Bapak Ibu sendiri. Katakan amin. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Itu kebaikan Tuhan bagi kita Bapak Ibu. Itu kebaikan Tuhan. Saya ada beberapa di kota-kota Bapak Ibu. Nomor 2 yang paling saya suka adalah di Kalimantan. Selain di Kediri namanya Bapak Ibu. Kediri 1, yang kedua. Di sana tempatnya paling tenang, aman, murah. Saya suka. Tapi di Kalimantan saya betah di sana. Betah Bapak Ibu. Karena saya melihat penyediaan Tuhan dalam hidup saya. Di tengah-tengah kesendirian, di tengah-tengah ketidakmudahan, Bapak Ibu justru akan semakin mengenal pribadinya, katakan amin. Di tempat itulah, di tempat orang yang tidak lain lihat, seperti Yusuf di dalam sumur kering, dijual kepada orang Ismail waktu itu. Di situ dia mengenal penyediaan dan penyertaan Tuhan sempurna atas hidupnya. Itu respon manusia baru Bapak Ibu. Saya tidak bisa merespon tadi pada waktu saya lama Bapak Ibu. Tetapi manusia baru dipanggil Tuhan untuk setiap orang percaya.
Terpujilah Tuhan Yesus. Dan saya tidak memiliki religion sistem baru. Saya sukacita memiliki sistem belief yang baru. Saya memiliki iman kepada pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Yang merestorasi setiap area kehidupan Bapak Ibu. Amin. Kita lihat satu-satu Bapak Ibu ayatnya. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 3, 2, 1. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Disebut jelas di dalam Kristus. Christ. Mesaya. Yesus jabatannya menjadi Mesias sang penebus Bapak Ibu. Supaya di dalam tebusannya tidak bisa dengan sembarangan Bapak Ibu. Menjadi manusia baru ini harus di dalam Kristus. Harus melalui salib dia bisa menjadikan Bapak Ibu saya manusia baru, katakan amin. Karena dia menerima anugerah yang adalah dari dirinya sendiri. Mesias. Sebagai Christ, sebagai yang diurapi. Diurapi untuk menebus segala dosa manusia. Bukan sekelompok agama. Seluruh manusia, katakan amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu di dalam Kristus harus di dalam Kristus. Karena di dalam Kristuslah saya manusia yang lama sakit-sakitan, stres, depresi, dokter yang tidak pernah sehat menjadi sehat. Katakan amin. Demikian juga Bapak Ibu. Manusia lama kita, apa manusia lama di sini? Di dalam Kristuslah kita menjadi ciptaan baru yang diubahkan Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu saya ketakutan Bapak Ibu kalau saya keluar sendiri pada masa kecil saya. Pulang pasti sakit, pulang pasti sakit. Makanya tidak boleh keluar sendiri. Justru setelah jadi manusia baru Tuhan suruh saya keluar sendiri-sendiri Bapak Ibu. Untuk menunjukkan dia ada bersama kita, katakan amin. Immanuel, dia ada bersama Bapak Ibu dan saya. Manusia baru diubah Bapak Ibu menjadi ciptaan yang baru. Manusia lama diubah menjadi manusia baru. Ini panggilan Tuhan Bapak Ibu, bukan untuk 1-2 orang. Ini untuk semua orang yang percaya, katakan amin, di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru, namanya ciptaan baru yang beda-beda banget Bapak Ibu. Kita pernah pelayanan ke kelompok yatim piatu Ibu. Nah teman saya seangkatan Bapak Ibu yang kelas 1 SD dulu sampai kelas 2, sampai kelas 6 kami satu kelas di SD nomor 3 Kelungkung namanya. Kok bisa begini sekarang Sudewi? Dia panggil saya Sudewi. Dulu kamu kan, apa namanya Bu? Lempe. Lempe itu lemah Bapak Ibu. Sering sakit-sakitan, sering enggak masuk. Saya sering tidak masuk Bapak Ibu. Kurus, nanti keluar kena matahari, saya panas Bapak Ibu. Dan saya terkenal menjadi orang yang sakit-sakitan pada masa itu. Sampai kemudian remaja, dewasa, sampai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Biarlah hari-hari ini, mohon maaf Bapak Ibu, kita hancurkan nanti roh-roh agamawi. Tuhan mau Bapak Ibu menjadikan dia Tuhan pribadi. Dia memang Tuhan di atas segala Tuhan, tapi dia mau dia menjadi milik kita sendiri. Menjadi Bapa kita, Bapa milik kita. Haleluya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang pertama tadi Bapak Ibu dan saya manusia baru, katakan amin. Yang kedua yang terpenting Bapak Ibu, jangan lagi kenakan yang lama. Jangan lagi kenakan termasuk cara, termasuk hidup yang lama. Jangan mau dikenakan Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya sudah jadi manusia baru. Nah kita lihat lagi Bapak Ibu, haleluya, kita lihat terjemahannya. Haleluya. Therefore if any man be in Christ, he is a new creature. Creation. All things are passed away, mati, lewat.
Yang tadi dikatakan berlalu, ini jelas sekali katakan mati. Jadi jangan dihidupkan lagi Bapak Ibu. Saya tidak mau, kita tidak mau menghidupkan apa yang sudah berlalu, katakan amin. Jangan mau dihidupkan lagi Bapak Ibu. Behold, all things are become new. Semua Bapak Ibu lihat all things. Cara pikirnya, cara ngomongnya, cara hidupnya, mohon maaf, cara bergaulnya, cara menangani masalah, cara merespon masalah jadi berbeda Bapak Ibu. All things. New creation ini, ciptaan baru ini, in all things. New. Baru, katakan baru. Baru, benar-benar baru. Kenapa? Karena dibaharui, katakan dibaharui, dibaharui. Haleluya Bapak Ibu. Kita lihat 2 Korintus 5 ayat 7. Siang hari ini hanya ada beberapa ayat Bapak Ibu. Tapi kita akan declaring, nyatakan diri as a new creation. As a new creator tadi. Haleluya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Bapak Ibu, kenapa harus dibayar dengan darah yang mahal? Tidak hanya mati-matian, sampai mati Bapak Ibu. Supaya tersedia darah yang kudus. Tetapi yang kedua Bapak Ibu, ada di luar sana banyak orang yang tidak tahu kebenaran ini. Seperti saya dulu Bapak Ibu, enggak tahu. Ibu bapak saya dulu enggak tahu. Bapak. Nenek saya tidak tahu Bapak Ibu. Tapi begitu menceritakan sedikit saja tentang kebenaran. Nenek saya yang sudah berusia sekitar 80 tahun waktu itu. Saya berusia sekitar 30-40 tahun. Tapi begitu satu kalimat saya sampaikan. Dia bengong dan berkata, bahasa Bali nggih, Adi luwungsan munyen luelo. Kenapa bagus sekali, indah sekali saya dengar kalimatmu. Tidak pernah dia dengar Bapak. Itu yang membuat kalau banyak kesaksian menyatakan orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan. Melihat ke alam maut di neraka, Tuhan menangis. Karena tidak banyak orang yang dengar Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu dengar, katakan amin. Bersukacitalah. Boleh kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan stop berita baik itu di tempat ini. Ada begitu banyak orang yang tidak tahu bahwa dirinya sudah diselamatkan. Ada begitu banyak orang yang tidak tahu bahwa sesungguhnya seluruh belenggu di dalam hidupnya sudah dihancurkan karena in Christ. Tidak tahu bahwa seluruh hutang-hutangnya sudah dibayar, itu maksudnya. Tidak tahu bahwa seluruh masa lalunya sudah dihapus waktu dia berkata, semua sudah selesai. Terus kita yang sudah tahu, mohon maaf, masih mau pakai lama. Katakan bersama saya, tidak. No way. Nggak mau pakai marah-marah. Nggak mau pakai tersinggung. Nggak mau sakit hati. Nggak mau takut cemas. Nggak mau khawatir. Nggak mau putus asa. Itu maksudnya Bapak Ibu. Bapak Ibu saya layani Bapak Ibu. Bukan sehari 2 hari. 21 hari menjelang beliau berpulang memang saya diberi special time oleh Tuhan. Hanya terima tubuh darah, ajak pujian penyembahan pagi sore. Tetapi sejak saya terima Bapak Ibu, tahun 2000 ibu saya operasi empedu Bapak Ibu. Kesakitan kolik setiap hari. Mukanya sudah abu-abu Bapak Ibu, dibawa ke Jakarta. Mulai di lantai 2 rumah om saya di Kelapa Gading Bapak Ibu. Di Kelapa Cengkir. Saya bagikan firman Tuhan. Pada waktu kita doa dia teriak Bapak Ibu. Tuhan Yesus, karena sambil menahan kesakitan, saya pegang jubahmu. Saya kaget Bapak Ibu, gimana dia tahu Yesus pakai jubah? Setiap kabar baik yang disampaikan,
menyatakan hadirat Tuhan. Katakan amin. Tidak sehari Bapak Ibu saya. Jadi kalau Bapak saya mendengar, awal-awal itu beliau pergi, tidak mau dengar. Tapi di hari-hari terakhir beliau, dia tunggu, dia suruh, Tut, Asti tunggu di depan. Bu dokter sudah datang belum? Hanya nunggu, kapan diajak pujian. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Bapak Ibu sudah sangat diberkati, katakan amin. Kuasa menarik kekayaan bangsa-bangsa ada padamu, ada pada saya, katakan amin. Lidahmu penuh kuasa untuk berkata kepada penyakit sembuh. Jangan kenakan manusia lama, kenakan manusia baru. Waktunya tinggal sedikit Bapak Ibu. Waktunya tinggal sedikit. Sebentar lagi dia datang. 1000 tahun lagi, 100 tidak tahu. Tapi bagi Tuhan sedikit waktu lagi. Sudah buang ini yang lama-lama ini. Pasang gedeg, pasang perut marah, hati marah, kecewa, jengkel. Buang. Kenakan manusia baru. Seperti yang Tuhan mau. Karena dengan demikian, ini rahasianya Bapak Ibu. Berkat memburumu, memburu saya. Katakan amin. Orang benar dikejar oleh berkat. Dikejar Bapak Ibu. Kenapa sangat serius untuk hidup sebagai manusia baru? Berkat menyertai Bapak Ibu. Tidak lagi seeking the blessing, but seeking the kingdom. Tidak lagi kejar berkat, tapi kejar kerajaan dan kebenaran. Maka all things, Tuhan katakan, segalanya ditambahkan. Kata tambahan itu tambahan aja. Yang utama kerajaannya dan kebenaran. Yang kedua, menjadi manusia baru. Bapak Ibu gak bisa dirobohkan, katakan amin. Segala attacking daripada si jahat gak mempan. Gak mempan Bapak Ibu. Haleluya, flu lenyap. Kerongkongan gatal lenyap. Hati kecut lenyap. Itu manusia baru Bapak Ibu. Manusia lama aduh gak sembuh-sembuh niki. Aduh kapan lunas niki. Gak akan begitu Bapak Ibu. Kita tidak akan menjadi manusia lama lagi. Katakan amin Bapak Ibu. Kita manusia baru. Katakan bersama saya manusia baru yang ditebus dengan darah yang sangat mahal. Haleluya, boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya, kenapa bisa jadi manusia baru? Ini kuncinya Bapak Ibu. Ini kuncinya, kenapa kok bisa sih jadi manusia baru? 1 Petrus 1, 18-19. Haleluya Bapak Ibu. Tanpa darah Yesus saya tidak ada di sini Bapak Ibu. Asli Bapak Ibu. Tanpa darah Yesus saya tidak mungkin memiliki pikiran perasaan seperti yang tertulis Bapak Ibu. Sampai menjelang sekitar 3 hari kalau Bapak Ibu saya kena COVID itu 26 Juli Bapak Ibu. 26 Agustus. 23 Agustus beliau berkata begini di depan Bapak saya. Beli. Len memang iluh beliau. Mas, beli itu panggilan ibu saya untuk suaminya. Pak, beda iluh ini ya. Orang dari kecil dia beda ya. Padahal bukan dari kecil. Sejak terima tebusan darah Yesus. Kenten bu, kengken Len bu, kenapa ibu Len? Kami bicara bertiga Bapak Ibu. Len dia ya beli ya. Bapak Ibu saya, orang dari dulu juga lihat saya sama Bapak Ibu. Setelah ada Yesus, Bapak Ibu akan dilihat berbeda. Beda, seperti hati Yosua Kaleb beda hatinya. Bapak Ibu berbeda. Haleluya. 1 Petrus 1, 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. 19. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita lihat bahasa Inggrisnya Bapak Ibu.
Apa itu kata tebus? For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things as silver and gold. Corruptible yang rusak Bapak Ibu. Hal-hal yang bisa rusak. From your vain conversation received by tradition from your fathers, nenek moyangmu. Yang 19, coba lihat. Mulai dari yang redeem dulu. Redeem, boleh dilihat bahasa lainnya nih kan. Dia ada kata lain lagi Bapak Ibu. Redeem ini tebus. Kemudian ransomed. Artinya save from the bondage of sin. Diselamatkan dari ikatan atau belenggu dosa. Tapi arti yang lain ya Bapak Ibu. Reclaim, diklaim kembali. By payment. Payment. Bapak Ibu dan saya purchase. Dibeli. Katakan dibeli. Harganya mahal. Terus mau berkata sakit saya nggak sembuh. Stop. Stop. Katakan stop. Stop. Saya tidak sakit. Ikuti saya. Saya tidak sakit. Jantung saya normal. Paru-paru saya normal. By his blood. Oleh darahnya. Hutang saya lunas. Rumah di sorga disediakan. Lebih lagi. Rumah di bumi. Haleluya. Paid. Payment. Purchase. Dibayar Bapak Ibu. Bagaimana cara Bapak Ibu dan saya terharu menyampaikan ini. Untuk menghormati dia dan mengasihi dia. Receive all. Dia sudah kadung bayar. Bukan pakai uang. Itu cara Bapak Ibu menghormati dia. Terima semuanya, katakan amin. Semuanya. Katakan saya mau menerima apa yang sudah Tuhan bayar. Haleluya. Saya tidak mau menerima separuh Bapak Ibu. Kalau sampai kita bayar dia, kita terima separuh. Bayangkan Bapak Ibu. Dia bayar semuanya. Sakit hatimu dibayar. Masa lalumu dibayar, luka batinmu dibayar, stroke-mu dibayar. Saya terharu menyampaikan ini Bapak Ibu. Karena kalau bapak saya, dia tidak punya uang. Kang uang lo, cukupkan lo berapa bapak punya ya? Sekolah lo. Sekalipun nanti bapak pinjam. Apa-apa kalau bapak berutang terus sekolahkan lo katanya. Di depan rumah kami saya masih SD waktu itu Bapak Ibu. Ada orang yang berjudi loh pinjam uang. Bapak enggak judi loh. Bapak mau pinjam uang terus sekolahkan kamu. Tuhan Yesus nak pinjam uang Bapak Ibu. Seperti bapak saya dengan segala keterbatasannya. Dia pemilik segala sesuatu. Merendahkan hatinya Bapak Ibu. Melayani Bapak Ibu dan saya. Bukan hanya untuk serahkan darahnya. Dia harus masuk ke dalam maut. Di mana tempat itu, tempat yang paling tidak layak bagi dirinya. Dia maha kudus, katakan amin. Tapi dia harus masuk ke alam maut 3 hari lamanya. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya kemana dia 3 hari in hell. Di alam maut dia 3 hari. Dia cabutin itu segala kunci maut. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Dia ambilin seluruh kunci maut. Maka dia berkata segala kunci maut di tanganku. Haleluya. Sangat serius Bapak Ibu. Sebentar kita akan doa apapun yang membebani Bapak Ibu. Be broken in Jesus name. Katakan amin.
Tidak ada beban seharusnya pada hidup Bapak Ibu. Dia sudah tanggung semuanya. Hargai dia, hormati dia, kasihi dia. Karena hanya dia, bukan saya, bukan pendeta, bukan evangelis, bukan orang lain, bukan presiden. Just Jesus. Hanya Yesus yang bayar semua itu. Berapa kali saya diberikan bayangan. Nanti kamu begini, emang gue pikirin. Kamu nanti dilaporkan, emang gue pikirin. Hidup saya Bapak Ibu, just only for Him. Saya selesai untuk hidup saya. Di dalam Dia, seperti Pak Putu pernah bermimpi atau dapat penglihatan, kamu sudah sampai. Dialah tujuan manusia Bapak Ibu. Sampai satu hari, kalaupun Yesus ada di mana mah, saya mau ada di situ. Itu perkataan yang indah yang saya dengar. Jesus is King. Jesus is Lord. He is our Redeemer. Dia Bapa yang sangat mengasihi kita. Dia bayar dengan harga yang sangat mahal. Supaya muncul di Efesus 1 ayat 14 Bapak Ibu. Dia bayar every single penny, every single sin. Dia bayar Bapak Ibu. Yesus, Bapa, Roh Kudus, one. Dia satu Bapak Ibu. Pribadi yang berkata jadilah terang, dialah itu. Pribadi yang berkata Lazarus keluar, dialah itu. Pribadi yang berkata aku tidak pernah meninggalkan kau, dialah itu. Jadi jangan bingung antara Bapa, Putra, Roh Kudus. Karena dia hanya satu Bapak Ibu. Efesus 1 ayat 14. Haleluya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Adalah jaminan bagian kita. Assurance. Jaminan. Waktu kita pinjam uang misalnya. Ada pinjam uang. Apa jaminannya? Oh BPKB. Mas, itu jaminan. Itu jaminannya. Roh Kudus menjadi jaminan Bapak Ibu dan saya sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Buang apa yang ada di hati Bapak Ibu saat ini. Oh kamu gak berhasil, masa lalumu buruk, kamu gak mungkin jadi orang hebat. Oh, tanpa Bapak Ibu upayakan, Bapak Ibu ini hebat di hadapan Tuhan, katakan amin. Haleluya Bapak Ibu. Terpujilah Tuhan Yesus. Ayat yang terakhir Bapak Ibu. Roma 1 ayat 17. Hiduplah dari ini Bapak Ibu. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah Tuhan Bapa yang bertolak dari iman memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bukan dari yang dilihat, bukan dari apa yang dirasa, dari iman. Oh, tapi perasaan saya sering sedih, bukan iman. Oh masa lalu saya begini, bukan iman. Habis orang lain memperlakukan saya begitu, bukan iman. Iman selalu merujuk ada tertulis. Ada tertulis ampuni semua orang yang bersalah kepada. Ada tertulis masa depanmu penuh harapan, kesukacitaan, gilang gemilang. Sekarang tanggal 21 Bapak Ibu, 3 hari lalu saya 26 tahun berjalan bersama Tuhan. Dan semakin hari saya mengenal pribadinya. Dia dokter di atas segala profesor yang ada di muka bumi ini. Dia dokter yang memberikan kesembuhan bukan dengan obat treatment, tapi oleh bilurnya kita menjadi sembuh.
Dokter di atas segala dokter yang memberikan kesembuhan bagi saya bukan karena saya diberi sesuatu, karena dia tanggung penyakit saya. Katakan amin. Seluruh penyakit Bapak Ibu sudah ditanggungnya, katakan amin. Jangan merasa sakit lagi, tapi tubuh saya lemah, itu keadaan, not your faith. Kesimpulannya Bapak Ibu, kita akan lihat satu-satu. Yang pertama, manusia baru adalah, bisa dibaca Bapak Ibu, manusia yang bergantung sepenuhnya, jangan separuh. Oh kalau sakit saya tergantung, kalau uang kagak, karena uang saya harus cari, dusta Bapak. Sepenuhnya kepada Tuhan Yesus dan bukan dari kekuatan yang lain atau dirinya sendiri. Itu manusia baru. Haleluya. Bukan dari orang lain atau dirinya sendiri, tapi penuh tergantung kepada Tuhan yang menyediakan. Katakan amin. B. A. Apa yang dimaksud bergantung? Yang pertama, bergantung kepada kasihnya. Saat ini juga, jangan lagi ingat-ingat, tuh saya pernah dilukai. Artinya Bapak Ibu gak memenuhi nomor 1 ini. Tapi mertua saya A, B, C, kakek nenek saya. Enggak, berarti semuanya nomor 1 ini Pak. Saat ini, detik ini, hari ini, biarlah Bapak Ibu membereskan semuanya, katakan amin. Berjalanlah bersama-sama kita Bapak Ibu as a new creation tiap hari. Katakan amin. Start from today, fully, sepenuhnya. Hari ini Bapak Ibu lepaskan itu yang melukai, yang mengecewakan, yang mengkhianati. Karena Bapak Ibu mohon maaf, saya dulu juga salah alamat. Meminta kasih dari orang, meminta pengakuan dari orang, salah alamat Bapak Ibu. Katakan salah alamat. Alamat yang paling benar adalah pemilik kasih, namanya Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan tuntut orang lain lagi. Oh tetangga saya, suami istri, jangan Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah sangat amat diberkati, katakan amin. Dengan kasih yang sempurna yang daripada Yesus. Sehingga Bapak Ibu tidak pernah menuntut kasih dari siapapun. Haleluya. Yang ke B. Setelah bergantung penuh kepada kasihnya, datang kepada dia, Tuhan saya mengampuni si A si B. Penuhi saya dengan kasih-Mu. Saya menghapus segala pikiran, perasaan kecewa, sakit hati di dalam nama Yesus. Yang tadi Bapak Ibu sebut kecewa, sakit hati itu titipan iblis. Sebagai manusia baru, Bapak Ibu saya tidak punya sakit hati. Katakan amin. Nomor B. Bergantung kepada firman-Nya. Seluruh janjinya. Bapak Ibu dulu waktu saya belum di dalam Yesus. Bapak Ibu saya punya buku arti mimpi. Arti kalau kedit di sini apa artinya saya punya Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak ada referensi. Apa artinya ini? Saya beli Bapak Ibu. Semua yang tentang makna tanggal lahir, makna daripada, semua saya baca Bapak Ibu. Baca itu semua Bapak Ibu. Tapi setelah mengenal Tuhan Yesus, saya hanya bertanya apa yang ada. Tempat yang paling aman, tempat yang paling mulia, yang tidak pernah gagal, katakan amin. Untuk menjamin setiap yang Bapak Ibu percayai jadi. Yang ketiga, yang C, bergantung kepada karya salibnya. Yang sakit percaya oleh bilur-bilur Yesus saya sembuh. Haleluya. Setiap malam hampir Bapak Ibu 2-3 hari ini, langit-langit saya itu agak perih-perih gitu Bapak Ibu. Tapi setiap bangun rasa nyah, sembuh. Pagi udah hilang Bapak Ibu. Pagi enak tidur, pagi hilang. Apapun Bapak Ibu bisa minta. Maka Tuhan katakan, minta apa saja. Dia enggak pernah. Kalau Bapak Ibu dan saya datang kepada orang, nanti lihat dulu ya saldonya berapa. Tuhan enggak ada hitungan saldo Bapak Ibu. Minta apa saja. Dia rindu memberkati kita sekalian berlimpah-limpah. Dan itu sudah disediakan. Bukan untuk greedy Bapak Ibu. Untuk memperbesar, memperlebar kerajaannya. Kerajaannya adalah kerajaan
kasih dan kabar baik. Yang tidak pernah menuntut dari orang. Yang keempat, D, bergantung kepada pimpinan, pertolongan, penghiburan Roh Kudus untuk menerima seluruhnya. Saya tinggal di Pulau Gadung, Bapak Ibu. Saya bawa ini, kok begini, apartemen sepi banget. Saya mau main ke Deborah. Saya tunggu Bapak Ibu, saya tidak tahu kalau tempat itu agak rawan. Jadi HP saya begini, saya dicopot Bapak Ibu sama orang. Kenapa HP saya diambil? Oh, jamret, kembali. Saya tidak tahu itu namanya jamret Bapak Ibu. Apakah itu kebetulan? Tidak. Ada beberapa kejadian terjadi. Ada waktu saya dijemput oleh sister brother dari gereja untuk memulihkan nomor saya supaya tidak bisa dipakai begitu Bapak Ibu. Saya berdoa di jalan itu dan namanya sudah di rumah Bapak sekarang Ibu Kesia. Bu Ratna kok doanya demikian? Iya Ibu, kan Tuhan bilang berdoa bagi musuh-musuhmu, berkati mereka. Tuhan terima kasih kalau hari ini bisa dia jual HP itu Tuhan, beri dia makan, kasih dia sekolah Tuhan. Bahkan aku minta jiwanya diselamatkan, seisi rumahnya jiwanya diselamatkan. Aku minta anak ini akan menjadi, ada 2 anak Bapak Ibu, anak 2 pemuda ini. Aku minta mereka menjadi orang-orang yang memberitakan kabar baik. Nah Bapak Ibu, kejadian-kejadian yang Bapak Ibu hadapi untuk menggenapi firman-Nya. Terima kasih, katakan amin. Untuk menerima firman-Nya. Kemudian yang kedua, setelah saya pulang kembali ke apartemen itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya baru menyadari bahwa saya sebenarnya tidak perlu kemana-mana. Untuk cari penghiburan, untuk cari teman ngobrol, untuk cari tempat healing. Roh Kudus ada pada Bapak Ibu dan saya. Dimanapun Bapak Ibu ada, Tuhan Roh Kudus, terima kasih untuk hadirat-Mu. Bicara dengan dia Bapak Ibu, dia tidak kelihatan, tapi dia penasihat ajaib, katakan amin. Tidak pernah salah nasihatnya Bapak Ibu, haleluya. Yang kedua Bapak Ibu, manusia baru adalah manusia yang hidup karena percaya, bukan karena melihat, hidup dari iman kepada iman. Iman sembuh, selesai iman sembuh. Utang lunas, selesai utang lunas, rumah tangga pulih, apalagi masa depan, seluruh cucu mantu cicit buyut diselamatkan. Terus Bapak Ibu, jangan berhenti di sini. Itu yang disebut hidup dari iman kepada iman. Harus utuh yang dikatakan di Efesus 1:14 tadi, menerima seluruhnya. Yang ketiga, ini yang Bapak Ibu dan saya mesti pegang setiap hari. Bertekun dalam pengharapan untuk menerima semua penyediaan dan panggilannya. Waktu murid-murid 12 orang ini Bapak Ibu, banyak di antaranya yang mengikut. Maka Tuhan katakan mereka datang bukan untuk roti hidup yang daripadaku, tetapi mereka mencari aku karena mereka makan roti. Bapak Ibu dan saya dipanggil untuk bertekun, untuk berbuah, katakan amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Jadilah manusia baru yang benar-benar terus setiap hari Bapak Ibu. Setiap detik langkah kaki Bapak Ibu diatur Tuhan. Bu Lukas lagi dirawat di Rumah Sakit Bali Mandara Bapak Ibu. Saya ke sana. Beliau awalnya dirawat di ruang Cempaka nomor 14. Baru naik tangga Bapak Ibu, naik lift. Beliaunya keluar didorong. Kemana Pak? Ke Jepun nomor 7E. Pak Ibu tahu? Sehingga saya nggak bingung. Kemana ibunya pindah? Setiap langkah kaki Bapak Ibu ada dalam pantauan Tuhan. Katakan amin. Ada dalam kontrol Tuhan. Apapun masalah Bapak Ibu, naikkan pujian. Jangan naikkan keluhan. Haleluya. Naikkan pujian. Kita naikkan pujian satu Bapak Ibu. Setelah itu kita doa. Kita terima tubuh darah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Di sini, di
tempat ini ku naikkan pujian bagimu, bermazmur bagi namamu, Yesus Tuhan. Ku angkat hatiku memandang kemuliaan-Mu. Ku angkat suaraku menyentuh tata kasih-Mu. Oh, di sini Bapak Ibu, pujian ini saya terima 21 tahun lalu. Saya masih tugas di Kediri, Bapak Ibu. Saya bawa gitar kecil yang sekarang sudah berusia 22 tahun bersama saya. Tidak ada teman, Bapak Ibu, tidak ada siapa-siapa. Minggu sore berangkat, subuh jam 4 pagi sampai di Kediri. Saya berhenti di depan kantor, buka pintu sendiri, ambil kunci mobil, bawa mobil ini ke tempat kos, tidur dari jam 5 sampai jam 6, jam 6 bangun lagi, balik lagi ke kantor, demikian seterusnya. Jumat siang atau sore, saya sudah cari mobil untuk ke Denpasar, berhenti di Surabaya, tiap minggu Bapak, tiap minggu. Tidak ada teman, tidak ada siapa-siapa. Tapi Roh Kudus beserta kita, Bapak Ibu. Roh Kudus beserta kita. Bapak Ibu dan saya terlalu berharga, katakan amin, sangat mahal. Jangan pernah undervalue, jangan pernah nilai rendah dirimu. Begitu Bapak Ibu berkata, saya tidak berharga, mohon maaf. Bapak Ibu sedang tidak mengakui karya salibnya. Karya salib bukan hanya sebuah simbol, enggak. Karya salib itu terima dalam setiap aspek kehidupan Bapak Ibu. Terlalu mahal. Terpujilah Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Siapkan nanti Bapak Ibu untuk terima tubuh Tuhan Yesus dan darah Tuhan Yesus. Terima roti dan anggur. Setelah itu kita akan berdoa. Haleluya. Ku angkat hatiku memandang kemuliaan-Mu. Ku angkat suaraku menyentuh tata kasih-Mu. Oh, di sini, di tempat ini, ku naikkan pujian bagimu. Bu Ratna nggak capek ya tiap minggu? Ada namanya Pak Bambang, Bapak Ibu, kepala bagian di situ. Saya kepala cabang di sana. Enggak Pak, kok bisa ya Bu ya? Saya sekali itu Bu naik bus itu, waduh tubuh saya ikut remuk Bu. Begitu ya Pak ya? Iya, saya juga gak ngerti gimana Ibu masuk. Dia sampai menanyakan detail Bapak Ibu. Begini Pak Bambang, kalau begitu saya naik, saya kemana-mana bawa selimut kecil Bapak Ibu. Naik di belakang sopir langsung tidur. Bapak. Oh Ibu bisa tidur di bus? Ya bisa lah Pak. Oh itu saya yang gak bisa. Bapak Ibu akan diberi karunia. Apa yang diperlukan untuk melewati setiap tantangan, katakan amin. Bangsa Israel disediakan roti mana, burung puyuh, air, perlindungan dengan tiang awan, tiang api. Apapun yang Bapak Ibu perlukan, katakan amin. Dia sediakan untuk melewati seluruh tantangan Bapak Ibu sehingga keluar menjadi lebih dari pemenang. Yang pertama, yang kedua, semakin mengenal pribadinya. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kalau yang mau duduk silakan, tidak apa-apa Bapak Ibu. Pokoknya sukacita di hadapan Tuhan. Bersama-sama saya katakan, Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Di atas kayu salib, Di atas kayu salib, Tuhan telah bayar, Tuhan telah bayar, lunas, lunas, mahal, mahal, sempurna, sempurna bagi setiap keperluan bagi saya. setiap keperluan saya. Engkau membayar, Engkau membayar seluruh dosa, seluruh dosa, pelanggaran saya, kesalahan saya, bahkan nenek moyang saya, semuanya pelanggaran itu telah Tuhan bayar di atas kayu salib. Bahkan Tuhan sendiri memberikan saya hidup dalam segala penyediaan yang berlimpah untuk menjadi berkat bagi sebanyak-banyaknya orang. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita terima Bapak Ibu, inilah tubuh Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari angkat cawan di tangan Bapak Ibu, saudara-saudari. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami menerima darah yang baru, darah yang mahal, darah yang kudus, darah yang menghapus segala dosa kami, bahkan dosa dunia. Terima kasih, kami telah dikuduskan satu kali, selama-lamanya, bahkan seluruh pelanggaran kami sudah diakui menjadi pelanggaran-Mu. Engkau menjadi dosa, ganti kami. Engkau menjadi kutuk, ganti kami. Supaya kami menjadi berkat, menjadi umat kudus-Mu, menjadi orang benar-Mu yang disertai oleh berkat kemanapun kami pergi. Di dalam nama Yesus, inilah darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Seluruh perjanjian yang pernah kami lakukan maupun nenek moyang kami lakukan yang bukan berasal dari Tuhan, kami batalkan, kami gagalkan, kami katakan tidak berlaku lagi atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Mari kita terima Bapak Ibu, inilah darah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Berdoa Bapak Ibu. Coba berdiri menghadap tahta kasih karunia-Nya dan mulai declare satu-satu kalau Tuhan Roh Kudus ingatkan untuk membuang kantong anggur yang lama. Kantong anggur yang lama, cara hidup yang lama, yang membebani, yang menghantui. Apapun Bapak Ibu di dalam nama Yesus. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapak. Kami mengucap syukur, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami tanggalkan segala beban. Kami tanggalkan segala khawatir. Kami tanggalkan segala pikiran-pikiran yang bukan dari Kristus. Kami tanggalkan seluruh perasaan yang bukan dari Kristus. Kami tanggalkan kecewa, sakit hati, cemas, khawatir. Kami tolak Tuhan seluruh tanaman iblis di dalam hidup kami. Apapun jenisnya Tuhan, di area keuangan, di area kesehatan, bahkan di area pelayanan. Apapun yang membuat buah-buah-Mu bantat, hari ini dihancurkan dalam nama Yesus. Setiap anak-anak-Mu berbuah banyak, berbuah tetap. Kami menjadi manusia baru yang penuh sukacita, yang penuh damai sejahtera, yang berani menghadapi Goliat-Goliat dalam hidup kami. Bersama Engkau Tuhan, kami lebih dari pemenang. Kami lebih daripada seorang pemenang. Karena kemenangan Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Dalam nama Yesus, setiap selubung-selubung yang menghalangi mereka untuk melihat kemuliaan-Mu, hari ini kami koyakkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan tidak ada lagi kutuk keturunan, tidak ada lagi kutuk keluarga, tidak ada lagi kutuk kegagalan, kemiskinan, kebangkrutan, tidak ada lagi kutuk mengembara. Kami semua tinggal tetap di hadirat-Mu. Bahkan terima kasih Tuhan Yesus, rumah di sorga Tuhan sediakan. Nama kami tercantum dalam kitab kehidupan di sorga. Setiap kata-kata sia-sia yang pernah kami ucapkan, yang pernah kami lontarkan, atau dilontarkan oleh orang lain kepada kami,
kami katakan dibatalkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa Bali ke dalam tangan-Mu Bapa. Bali penuh kemuliaan Tuhan. Bali dilawat Tuhan. Kami bersyukur dari utara Tuhan bawa jiwa-jiwa. Karena utara telah melepaskan. Kami bersyukur dari selatan Tuhan bawa jiwa-jiwa. Karena selatan tidak bisa lagi menahan-nahan. Kami bersyukur setiap lidah di Bali akan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Shalom damai sejahtera Tuhan memerintah atas Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Persembahan domba, kambing, kedar dan nebayot menyemarakkan rumah keagungan-Mu. Akan terdengar pujian, penyembahan di jalan-jalan, di rumah-rumah, di kampung-kampung, di kota-kota akan terdengar pujian, penyembahan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua bertumbuh Tuhan. Terus menjadi manusia baru yang didewasakan. Yang matang. Yang sepenuhnya bergantung kepada kasih Bapa. Sepenuhnya bergantung kepada firman Tuhan. Sepenuhnya bergantung dalam pimpinan Roh Kudus. Sepenuhnya menggunakan waktu kami untuk bergaul karib dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus dipakai semua anak-anak-Mu di tempat ini. Menjadi pemberita kabar baik. Engkau mengutus kami semua Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada setiap orang dan sebanyak-banyaknya orang yang kami jumpai. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus pengurapan Tuhan turun atas kami. Terima kasih untuk hati yang baru. Kami menjadi manusia yang baru yang mencintai keadilan, membenci kefasikan. Dan Tuhan mengurapi kami dengan urapan yang semakin dahsyat setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa kami juga berdoa. Sebentar kami membawa persembahan ke dalam tangan-Mu. Kami minta jiwa-jiwa. Setiap rupiah diganti dengan jiwa-jiwa Bapa. Jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kami berdoa setiap rantai-rantai yang mengikat orang-orang di pulau ini maupun di bangsa ini. Kami katakan terlepas dalam nama Yesus. Kami katakan mata yang buta menjadi melihat. Bahwa melihat kebenaran Tuhan. Kami katakan kepada telinga yang tuli yang tidak mendengar kabar baik, mereka akan mendengar kabar baik. Kami katakan kepada hati yang keras, Tuhan menjadi lembut. Bahkan mereka akan percaya dan menjadi mata air dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Diproteksi, dipagari sempurna Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di sini. Tidak ada satupun celaka, mara bahaya, roh maut, kematian menyerang mereka Bapak. Karena Engkau menjadi pagar tembok berapi bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kita membawa persembahan ya. Haleluya. Di sini, di tempat ini, ku naikkan pujian bagimu, bermazmur bagi namamu, Yesus Tuhan. Ku angkat hatiku memandang kemuliaan-Mu. Ku angkat suaramu, haleluya, menyentuh tata kasih-Mu. Di sini, di tempat ini, ku naikkan pujian bagimu. Diberkatilah tangan-tangan Bapak Ibu. Apa saja yang Bapak Ibu kerjakan dibuat menjadi berhasil. Apa saja. Apa saja. Amin. Bapak Ibu dijadikan kaya karena dia sudah dijadikan miskin. Supaya melalui kehidupan Bapak Ibu, kabar baik memenuhi bumi. Amin. Bahwa di luar sana ada banyak sekali orang yang punya kebutuhan Bapak Ibu.
Ada salah satu rekan kerja saya satu hari, dia kena hipnotis Bapak Ibu, kehilangan 47 juta. Dengan gampang dia transfer ke orang itu. Dia sedih sekali, dan saya dengar dari rekan kerja, Bu Dr. Ratna ini sedih sekali, kenapa? Karena dia kehilangan uangnya. Saya ke sana Bapak Ibu, saya jumpai ke ruangan beliau. Dia tidak bisa menahan air matanya, nangis terus. Itu uang dokter, itu uang untuk saya bangun rumah, itu uang untuk saya melas pas, itu uang untuk sekolah anak saya. Sampai nangis Bapak Ibu, dia sudah tidak bisa lagi menahan diri. Dan saya katakan kabar baik. Ibu, apa yang ibu diambil itu tidak pernah hilang. Kalau ibu mengampuni mereka, berkati mereka, mau ibu, dokter, saya pimpin doa. Ibu buang napi, semua hilang, semua kecurian, semua setelah dia ucapkan semua Bapak Ibu, yang izin doa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang ibu hilang bukan kehilangan. Ibu sepakat dengan tiang ibu investasikan itu pada orang itu. Kalau investasi ibu harus dapat kembaliannya lebih dari yang diambil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada sebulan Bapak Ibu. 2 minggu lebih sedikit. Saya ketemu di warung. Aduh dokter, dia pun melas pas, dia mau melas pas itu upacara Bapak Ibu. Saya mau melas pas, rumah sudah, tempat ibadah sudah, anak saya sudah lulus. Mereka punya kebutuhan. Dan sebagai akibatnya saya dibawain buah. Buah enak sekali di kantor. Di luar sana banyak sekali orang yang membutuhkan Yesus Bapak Ibu. Menjadi jawaban, menjadi jalan keluar. Sepanjang Bapak Ibu punya hati untuk mereka, Roh Kudus akan taruh perkataan-perkataannya di hati Bapak Ibu. Oh saya ingin melayani. Tidak salah Bapak Ibu. Yesus yang menginginkan lebih lagi Bapak Ibu melayani, karena kita mungkin ada tenaga yang kita keluarkan, dia sampai mencucurkan darah Bapak Ibu. Jadi semangat, tidak ada satupun kebutuhan Bapak Ibu yang tidak Tuhan sediakan. Percaya kalau dia bisa sediakan untuk ibu ini dengan sukacita. Dewa Ratu. Aduh dokter semua selesai. Keren Bu nggih dokter keren. Menyebut nama beliau. Terpujilah Tuhan Yesus, nama Yesus ditinggikan. Pulanglah dengan sukacita Bapak Ibu. Pulanglah dengan sukacita. Pulanglah menjadi manusia baru. Bapak Ibu sudah ada di dalam Kristus Yesus Tuhan, katakan amin. Jadi bukan manusia lama lagi. Bapak Ibu sungguh-sungguh manusia baru yang dibayar dengan sangat mahal. Dan untuk mengasihi, menghormati sebagai say thank you untuk dia. Terima semuanya. Terima semuanya Bapak Ibu, gak minta dibalas. Gak minta disuruh membalas dengan apapun. Kecuali Bapak Ibu harus menerima semuanya supaya nama Yesus dipermuliakan. Kemanapun Bapak Ibu melangkah pergi, kebajikan, kemurahan belaka mengikuti Bapak Ibu, saudara-saudari semua sampai selama-lamanya. Anak, mantu, cucu, cicit, seluruh keturunan kita semua menjadi murid Kristus. Besar kesejahteraan mereka. Seluruh kutuk sudah ditanggung Yesus. Seluruh yang jahat, yang buruk sudah ditanggung Yesus. Supaya Bapak Ibu dan saya memikul hanya satu, kemuliaan Tuhan. Bebannya ringan, kuknya enak. Bersukacitalah karena Tuhan. Haleluya, selamat hari Minggu. Bapak Ibu naikkan pujian kepada dia. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya.